Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim ajma'in. Ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di pertemuan kita yang kedua, yaitu pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah jual beli dan mudharabah. Jadi sebelum kita membahas tentang jual beli dan mudharabah, kita sedikit mengungkit kembali atau mengulang kembali pembelajaran kita minggu lalu, yaitu kita minggu lalu itu membahas tentang apa, masih ingat? Ya, masalah penyembelihan hewan kurban dan akikah. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jual beli dan mudharabah. Nah, sebelum kita membahas tentang masalah jual beli dan mudharabah, Bapak ada beberapa pertanyaan mengenai beberapa pertanyaan tentang pembelajaran kita minggu lalu. Jadi kalian jawab beberapa soal ini, habis itu kalian kumpulkan setelah pembelajaran selesai nanti. Berikut adalah soal-soalnya, diperhatikan, yaitu yang mana soal itu terdiri dari 5 soal, yaitu yang pertama kalian menjelaskan tentang pengertian akikah, yang kedua apa hukumnya dan kapan waktu pelaksanaan akikah, tolong dijelaskan. Yang ketiga, kapan pelaksanaan kurban, jelaskan. Yang keempat, hal apa saja yang disunnahkan dalam akikah, dan tuliskan hadis yang mengisahkan tentang penyembelihan hewan akikah. Tolong kerjakan dan dikumpulkan setelah pembelajaran selesai. Baik, ada yang dipertanyakan? Oke, Bapak lanjutkan. Yaitu kita pada minggu ini kita membahas masalah jual beli dan mudharabah. Jadi di dalam jual beli dan mudharabah ini kita akan membahas 3 pembahasan di dalam jual beli dan mudharabah. Yang pertama, kita akan membahas masalah jual beli. Yang kedua, kita akan membahas masalah khiyar dalam jual beli. Dan yang ketiga, kita akan membahas masalah mudharabah. Baik, yang pertama kita membahas tentang jual beli. Apa sih jual beli itu? Nah, jual beli kalau menurut etimologi atau menurut bahasa, yaitu menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Itu menurut bahasa. Adapun menurut istilah atau terminologi, yaitu menukarkan harta dengan harta menurut cara-cara tertentu. Nah, adapun dasar atau dalil mengenai jual beli ini terdapat di dalam hadis-hadis Nabi dan juga terdapat dalam dalil-dalil Al-Quran. Adapun firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berkaitan tentang masalah jual beli, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'ah wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, riba di sini apa? Nah, contohnya riba itu kayak kita meminjamkan uang. Nah, orang itu meminjam uang tapi dengan syarat. Syaratnya itu orang mengembalikan kepada kita dengan ada lebihannya. Kayak kita meminjamkan 1 juta. Nah, yang si peminjam ini wajib mengembalikannya 2 juta atau 1,5 juta. Nah, itu yang dimaksud dengan riba. lebihan dari 1 juta tuh. Nah,
Itu yang disebut riba. Adapun sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Rifa'ata bin Rafi' radhiyallahu anhu anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ila ayul kasbi atyab qala kasbur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin rawahul bazar wal baihaqi wal hakim, yang artinya dari Rafi'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya mengenai pekerjaan yang paling baik. Beliau menjawab, pekerjaan tangan seseorang dan setiap jual beli yang mabrur atau baik. Hadis riwayat Bazar dan disahihkan oleh Hakim. Itu adalah dalil-dalil mengenai masalah jual beli. Adapun di dalam surah An-Nisa yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa antakuna tijaratan antaradin minkum, yang artinya janganlah kamu makan harta yang ada di antara kamu dengan cara atau jalan batal, melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka. Nah, maka kita dianjurkan jual beli, diharamkannya, makanya Allah mengharamkan riba. Kita harus berusaha dengan cara jual beli. Adapun yang kedua, kita membahas masalah rukun jual beli. Nah, rukun jual beli ini ada 3. Ada yang tahu? Yang pertama, baik jual beli penjual dan si pembeli. Yang kedua, ada yang tahu? Oke, barang dan uang. Yang terakhir, oke, ijab dan kabul. Nah, penjual dan pembeli ini syaratnya itu yang pertama berakal. Apa sih berakal itu? Nah, bagi orang gila dan orang bodoh tidak sah melakukan transaksi jual beli. Nah, orang itu harus berakal yang pertama, baik itu si penjualnya maupun si pembelinya. Yang kedua, dengan kehendaknya sendiri, tidak dipaksa, dan harus dilakukan prinsip suka sama suka. Nah, tidak ada unsur paksaan, dan si penjual dan si yang pembeli ini harus suka sama suka. Yang ketiga, keduanya bukan pemboros atau membazir, karena harta yang membazir itu di tangan walinya. Nah, kada boleh orang yang menukar itu orang yang membazir, yang membuang, yang menghambur-hamburkan hartanya. Yang ketiga, balik. Nah, bagi anak-anak tidak sah untuk mengadakan transaksi jual beli kecuali jual beli yang layak dilakukan oleh anak-anak, misalnya beli permen, kacang dan sebagainya. Itu yang boleh. Kalau selain itu tidak boleh anak-anak melakukan transaksi. Adapun yang kedua, barang dan uang. Nah, adapun syarat dan barang dan uangnya ada suci. Kada boleh kita tuh menjual najis. Contohnya, barang yang najis tidak sah diperjualbelikan dan tidak boleh dijadikan uang untuk membeli. Nah, kecuali kita menjual kayak kotoran ayam, sapi, itu ada manfaatnya. Kalau najis yang serta merta tidak ada manfaatnya, itu kada boleh. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu innallaha wa rasulahu haramal bai'a harrama bai'a al-khamri wal maitati wal hinziri wal asnam, rawahul Bukhari wal Muslim. Yang artinya dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan jual beli arak, bangkai babi dan berhala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya yaitu ada manfaatnya. Nah, ingat kayak najis tadi ada manfaatnya. Nah, itu boleh. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, kada boleh kita tuh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya kayak najis, kada ada manfaatnya. Nah, itu kada boleh. Nah, karena masuk dalam arti menyia-nyiakan harta, dan hal ini terlarang dalam Al-Quran. Allah menyebutkan pemborosan bagi saudaranya, pemboros sebagian dari saudaranya setan. Nah, sia-sia menyia-nyiakan harta kalau kita menjual.
kalau kita membeli barang yang tidak ada manfaatnya. Yang selanjutnya itu keadaan barang harus dapat diserah terimakan, tidak sah menjual belikan barang yang tidak dapat diserah berikan. Nah, tidak sah kalau barangnya tidak dapat diserah terimakan. Yang selanjutnya yaitu barang yang dijual adalah kepunyaan yang menjual atau diwakilkan. Nah, kada boleh kita tuh menjual ampun orang tuh kada mewakilkan lawan kita. Nah, itu kada boleh, kecuali yang orang ini nah mewakilkan kepada kita minta jualakan. Nah, itu boleh. Yang selanjutnya itu barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli. Nah, syarat barang itu yang si penjual ini nah yang pembeli ini harus tahu. Nah, barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli. Nah, kita menjual ini kita harus tahu barangnya kayak apa, dan yang si pembeli ini harus tahu barang yang hendak ditukarnya seperti, harus melihat dulu. Itu syaratnya. Adapun yang ketiga yaitu ijab kabul. Nah, rukun job itu yang pertama ada penjual dan pembelinya, yang kedua barang dan uang, yang ketiga yaitu ijab kabul. Yaitu ijab kabul ini artinya perkataan jual dan jawaban pembeli pada saat penyerahan dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Kayak di Banjarinnya, jual lah, tukar lah, belilah, jual, tukar. Nah, syarat sah ijab dan kabul ialah keadaan ijab dan kabul selaras, artinya salah satu keduanya pantas menjadi jawab dari yang lain karena belum selang lama. Nah, kayak jual, tilai, tukar gitu. Adapun yang selanjutnya yaitu bentuk jual beli yang terlarang. Itu bentuk jual beli yang terlarang ini ada dua. Yang pertama, jual beli terlarang sebab cacatnya hukum. Yang kedua yaitu jual beli sah tetapi terlarang. Nah, yang pertama yaitu jual beli yang cacat hukumnya, seperti menjual sperma binatang, menjual sperma binatang. Nah, jual beli barang ini tidak sah hukumnya sebab Rasulullah SAW bersabda, an Jabiri anan Nabi SAW naha an bai'i birabil fahli, rawahul Muslim wan Nasai. Yang artinya dari Jabir, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah melarang menjual belikan sperma binatang jantan, hadis riwayat Muslim dan An-Nasai. Sedangkan meminjamkan binatang jantan untuk maksud tersebut sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Nah, kayak kita tuh kada boleh kita tuh menukar atau menjual sperma binatang yang jantan tuh, kecuali kita minjam pun sidin nah kita pinjam yang lakiannya pun, kita ada sapi binian pun si sidin pun pamannya ada sapi laki-laki, nah kita pinjam. Kada boleh kita tuh membelikan sperma yang si jantan tadi tuh, itu kada boleh. Adapun yang kedua yaitu menjual barang yang baru dibeli sebelum diterima oleh si pembeli kepada si penjual. Nah, itu kada boleh. Belum kita terima barang itu sudah kita jual, itu kada boleh. Kecuali sudah diamanatkan, itu baru boleh. Adapun yang kedua, menjual buah-buahan sebelum jelas buahnya, seperti menjual kacang yang masih menjual anak hewan yang masih dalam perut induknya, itu kada boleh. Yang kedua yaitu jual beli sah tetapi terlarang. Nah, beberapa jual beli diizinkan dalam syariat Islam. Adapun yang menjadi sebab terlarang jual beli adalah sebagai berikut. Nah, sebab terlarangnya jual beli ini, sah jual belinya tapi terlarang, yaitu menyakiti si penjual atau si pembeli atau yang lain. Yang kedua, menyempitkan gerakan pemasaran. Yang ketiga, merusak ketertiban umum. Nah, adapun bentuk-bentuk jual beli tersebut di atas sering dijumpai dalam praktiknya, seperti membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain yang masih dalam khiyar. Nah, itu kada boleh. Menghadang orang-orang dari desa di luar kota dan membeli barangnya sebelum mereka sampai di pasar, dan mereka pada waktu itu belum mengetahui harga pasar. Nah, belum sampai ke pasar dulu kita hadang dah, kurang tuh kada tahu pasarannya berapa gitu. Nah, itu kada boleh. Terlarang membeli barang untuk ditimbun, kada boleh juga. Menjual suatu barang yang diketahui akan digunakan untuk kepentingan maksiat oleh pembelinya. Nah,
kita menjual sesuatu barang yang diketahui akan digunakan untuk kepentingan maksiat oleh pembelinya. Nah, kada boleh kayak kita menjual obat-obat apa tuh. Nah, kita tuh tahu pacangan tuh pacangan digunakannya agar mabuk, kayak komik. Dia tuh menukar komik banyak, jadi komik itu digunakannya agar mabuk, itu kada boleh kita menjualnya. Jual beli yang mengandung unsur tipu daya, berarti dalam urusan jual beli itu ada tipu daya. Nah, tipu dayanya itu yang kada boleh. Jual beli saat dikumandangkan azan Jumat itu terlarang juga. Adapun yang kedua yaitu kita membahas tentang masalah khiyar dalam jual beli. Apa sih khiyar itu? Nah, khiyar ini adalah hak boleh, artinya hak boleh memilih di antara dua pilihan, yaitu meneruskan jual beli atau menarik kembali atau membatalkan jual beli. Nah, kita tujuan khiyar itu kita datang ke warung, hendak kita teruskan jual belinya ini atau kita batalkan, itu yang maksud khiyar. Nah, masanya itu, nah itu yang disebut khiyar. Itu tujuan khiyar adalah agar kedua belah pihak yang akan berjual beli dapat berpikir kemaslahatannya masing-masing. Adapun tujuan khiyar antara lain agar di kemudian hari tidak ada penyesalan karena merasa tertipu atau dirugikan. Adapun hukum khiyar adalah sah atau boleh selama tidak menyimpang dari syariat Islam. Karena itu khiyar yang bertujuan untuk menipu atau pengkhianatan dan sebagainya adalah haram dan terlarang. Macam-macam khiyar. Nah, macam-macam khiyar ini ada 4 macam. Yang pertama khiyar majelis, yang kedua khiyar syarat, yang ketiga khiyar aib, yang keempat adalah khiyar ru'yah. Baik, selanjutnya kita membahas tentang masalah mudharabah. Jadi dalam mudharabah ini kita akan membahas tentang pengertian mudharabah, hukum mudharabah, dan rukun syarat bentuk dari mudharabah tersebut. Yang pertama itu kita membahas tentang pengertian dan hukum mudharabah, yaitu mudharabah artinya pemberian modal kepada orang lain untuk dijadikan untuk dijalankan. Nah, mudharabah disebut juga dengan kirot, berasal dari kata darobah, artinya pergi untuk mencari karunia Allah. Jadi ringkasnya itu mudharabah itu diperbolehkan atau jaiz. Seperti ini pernah dicontohkan atau dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menjalankan modal Siti Khadijah ke negeri Sam bersama Maisyarah sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Waktu itu beliau berusia 25 tahun. Adapun yang selanjutnya itu masalah rukun, syarat, dan bentuk mudharabah. Nah, rukun mudharabah adalah pemilik modal, orang yang diberi modal, objek mudharabah, dan keuntungan. Adapun syarat mudharabah diantara lain adalah modal. Nah, syarat-syaratnya adalah jelas jumlahnya, tunai dan diserahkan sepenuhnya kepada pekerja atau pengelola modal. Nah, itu adalah syarat modalnya tadi. Adapun syaratnya adalah modal diserahkan kepada orang yang menjalankan modal selama mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak dan tidak melanggar hal-hal yang diharamkan. Itu syarat modalnya. Adapun yang kedua yaitu keuntungan atau hasil usaha. Nah, syarat adalah keuntungan dibagi bersama sesuai dengan perjanjian di antara kedua belah pihak, pemilik modal dan orang yang menjalankan modal. Adapun yang selanjutnya itu orang yang menjalankan modal. Nah, itu orang yang menjalankan modal ini syaratnya pemberi modal dan yang memberi modal adalah orang yang sudah dewasa, sehat akalnya, jujur, sebab ia memegang uang dengan izin pemiliknya. Yang terakhir yaitu ijab dan qabul atau sigat mudharabah. Nah, manifestasi mudharabah dalam dunia usaha adalah berasaskan prinsip menolong sesamanya di satu pihak dan yang memiliki kemampuan skill atau usaha, dan di pihak lain ada yang memiliki modal. Nah, mungkin itu saja yang dapat Pak sampaikan dari masalah pengertian
dari masalah jual beli, khiyar dalam jual beli maupun mudharabah, ada yang ingin dipertanyakan? Silakan kalau ada yang dipertanyakan. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ada yang perlu dipertanyakan silakan. Bapak, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak akan evaluasi nanti akan Bapak share linknya di grup. Mungkin sampai sini saja yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.